Seperti biasanya, suatu hari Yesus sedang mengajar sekelompok orang. Dia mendengar orang Farisi dan ahli Taurat berbicara tentang semua orang berdosa yang ada di sekitarnya. Mereka tidak menyukai Yesus dan berpikir bahwa Yesus sama seperti orang berdosa lainnya. Jadi, Yesus menceritakan kisah ini kepada mereka. Ada seorang pria yang memiliki 2 putra. Suatu hari, yang lebih muda dari mereka berkata kepada ayahnya, Hai ayah, dengar, aku ingin mendapatkan warisan bagianku sekarang. Apa? Ya ayah, aku ingin mendapatkan semua uang yang akan ayah wariskan kepadaku saat ayah meninggal sekarang. Tapi aku tidak sakit. Aku masih sehat. Aku tahu ayah, aku bukan mengharapkan ayah mati sekarang. Aku hanya ingin mendapatkan uang warisanku sekarang agar aku bisa lebih menikmatinya. Ya, baiklah. Ayah rasa ayah bisa melakukan itu untukmu. Jadi, ayah itu membagikan hartanya dan memberi setiap putranya bagian yang sama. Beberapa hari kemudian, anak bungsu mengumpulkan semua uangnya agar dia bisa berpergian. Bagus, sekarang aku siap untuk pergi melihat dunia. Aku akan bepergian dan makan apa yang aku suka dan tinggal di tempat yang aku suka. Aku akan hidup seperti raja. Ayah, tunggu saja. Sampai jumpa, ayah. Sampai jumpa, nak. Anak bungsu itu keluar dari rumahnya begitu saja. Dia pergi ke semua restoran paling mahal. Dia selalu berkencan dengan wanita dan membelikan mereka barang-barang. Dia membeli segala sesuatu, semua yang tidak dia perlukan dan inginkan pun dibelinya. Dia hidup mewah dan berfoya-foya. Selama beberapa saat, ia menikmati kehidupannya. Tetapi suatu hari, dia menyadari bahwa dia tidak punya uang lagi. Tidak ada sepeser pun yang tersisa. Anak bungsu itu segera menjadi sangat lapar dan sangat miskin. Satu-satunya hal yang terpikir oleh anak itu adalah segera mencari tempat bekerja. Apapun pekerjaan itu cukup baginya, asalkan ia bisa makan dan bertahan hidup. Dia mencari pekerjaan di mana-mana, tetapi satu-satunya pekerjaan yang dia temukan adalah pekerjaan memberi makan kepada babi di sebuah desa. Permisi, tapi apakah Bapak memiliki pekerjaan yang bisa aku lakukan? Aku sangat membutuhkan uang. Tidak, Tolonglah, aku siap melakukan apa saja. Aku telah mencari dan tidak ada pekerjaan lain. baiklah. Kamu dapat memberi makan babi. Memberi makan babi? Tapi... Kalau tidak mau, pergilah. Oh, tidak. Memberi makan pada babi pasti adalah pekerjaan yang baik. Oh, itu pekerjaan yang luar biasa. Anak bungsu itu melakukan hal itu untuk beberapa waktu. Tetapi dia tidak menghasilkan banyak uang dan dia tidak dapat membeli banyak makanan. Jadi dia kelaparan. Tidak ada yang memberinya apapun secara gratis. Oh, aku benci ini. Babi ini bau. Aku juga jadi bau. Tapi aku sangat lapar. Aku harus makan. Apa saja. Yang penting aku bisa makan. Makanan babi ini terlihat sangat menjijikan. Mana mungkin aku makan makanan ini? Aku tidak akan pernah makan makanan seperti ini. Aku tidak mau makan makanan ini. Aku tidak mau. Aku tidak. Aku mau makan makanan ini.
anak bungsu itu sangat kelaparan, sehingga dia merelakan dirinya makan makanan babi. Rasanya tidak enak sama sekali, jadi dia tidak bisa makan banyak. Bleh. Hei babi, bagaimana kalian bisa makan makanan seperti ini dengan begitu sedap? Atau kalian memang tidak bisa membedakan rasa makanan? Oh, apa yang harus aku lakukan? Hei, tunggu sebentar. Berapa banyak pekerja yang ayahku miliki? Mereka semua punya makanan untuk dimakan dan lebih banyak lagi. Di sini aku duduk dan makan makanan seperti ini. Makanan sampah. Lebih baik aku pulang dan bekerja dengan mereka. Tapi mana mungkin aku pulang setelah semua yang telah kulakukan? Aku telah menghamburkan semua uangku dan aku telah bertindak seperti orang bodoh. Aku tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan pulang dan aku akan bertanya kepada ayah, apakah aku bisa bekerja untuknya? Walaupun kemungkinan besar, ayah tidak akan pernah memaafkan kelancanganku. Jadi, anak itu bangun dan meninggalkan negara yang dikunjunginya dan pergi kepada ayahnya. Ketika dia masih jauh dari rumah ayahnya melihatnya di kejauhan dan dipenuhi dengan kegembiraan dan kasih sayang. Dia berlari ke putranya dan memeluk serta menciumnya. Anakku, anakku, oh syukurlah. Bagaimana kabarmu? Dari mana saja engkau? Ayah, aku telah berlaku sangat bodoh. Aku telah membuang-buang uang dan waktuku. Aku durhaka kepadamu. Aku bahkan tidak layak disebut anakmu. Bolehkah aku datang dan tinggal di sini? Dan jika ayah berkenan, bekerja untukmu? Bernie, keluarkan jubah terbaikku dan kenakan padanya. Letakkan cincin di jarinya dan pasang sandal pada kakinya. Elton, kita akan menyembelih anak sapi yang gemuk malam ini. Jadi bertahanlah. Ayo semuanya, mari kita makan dan bersenang-senang malam ini. Karena aku kira anakku sudah mati, tapi dia hidup. Dia sempat hilang, tetapi sekarang aku menemukannya. Apa yang dikatakannya? Mana aku tahu. Kita ikuti saja. Kita ikuti saja. Mari kita cari anak sapi yang paling gemuk. Semua pekerja di situ menjadi bahagia dan bersiap untuk pesta malam itu. Saat itu, putra sulung pulang dari padang. Dan ketika dia mendekati rumah, dia mendengar musik dan melihat tarian. Hei, untuk apa semua musik dan pesta ini? Adikmu telah kembali. Dia masih hidup dan sehat. Ayahmu sangat gembira saat menemukan bahwa dia aman dan sehat dan telah menyembelih seekor anak sapi gemuk untuk berpesta dan merayakannya. Ada pesta di rumahmu. Ayo, lihat adikmu. Apa? Tidak. Aku tidak mau melihatnya. Anak sulung itu marah karena ada pesta untuk adiknya yang telah mengambil warisannya dan melarikan diri. Ia cemburu karena hal ini tidak pernah terjadi padanya, meskipun ia tidak pernah melarikan diri dan tidak pernah melakukan hal buruk. Ayah, aku telah bekerja untukmu sendirian selama bertahun-tahun ini. Aku selalu melayanimu dengan baik. Dan aku tidak pernah melanggar satu kata pun yang ayah katakan kepadaku. Tetapi ayah tidak pernah mengadakan pesta untukku. Ini tidak adil. Nak, aku mengerti apa yang kamu katakan. Tapi dengar, kamu selalu bersamaku dan semua yang aku miliki adalah milikmu. Tapi apa yang telah kami lakukan untuk adikmu benar untuk dilakukan. Kita harus bahagia dan merayakannya. Sebab kita semua mengira saudaramu sudah mati. Tapi dia masih hidup dan kembali lagi. Dia tersesat, tapi sekarang ditemukan. Meskipun ia tidak pernah melarikan diri dan tidak pernah melakukan hal buruk. Bagi kalian yang mempermasalahkan dengan siapa aku berteman,
Aku katakan kepadamu dengan sungguh-sungguh, akan ada lebih banyak sukacita di surga atas satu orang berdosa yang berpaling dari dosanya daripada lebih dari 99 orang yang berpikir mereka tidak perlu melakukannya. Orang-orang yang mendengarkan Yesus merasa terhibur dan bahagia. Tetapi ketika orang-orang Farisi mendengar itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa dan ingin lebih lagi menyingkirkan Yesus.